Hai aku Fani, hari ini kita bicara tentang salah satu misteri terbesar di alam semesta, yaitu gravitasi. Selain gravitasi, memang masih ada misteri lain kayak waktu, cahaya, dan dimensi. Semua hal ini udah pernah kita bahas ya, tapi gravitasi dianggap sebagai kekuatan yang paling ajaib sekaligus paling membingungkan dan belum pernah kita bahas. Sampai sekarang pun, fisika modern belum bisa memberi penjelasan yang benar-benar tuntas tentang gravitasi ini. Orang pertama yang bisa dibilang mulai memahami tentang gravitasi adalah Galileo, dan kisah ini berdasarkan kisah dalam biografi Galileo yang muncul di catatan muridnya, Vincenzo Viviani. Sekitar 400 tahun yang lalu, dia menemukan sifat aneh gravitasi, yaitu semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, entah itu benda ringan atau yang berat, dari bahan apapun. Jadi secara intuisi kita, memang kita sering mengira benda yang lebih berat itu pasti jatuh jauh lebih cepat dari benda yang ringan. Karena di kehidupan sehari-hari, kalau kita jatuhkan kertas dan batu misalnya, jelas kertas hanya melayang-layang duluan, tapi batu itu pasti akan langsung menghantam tanah. Sebenarnya itu bukan karena masanya, tapi karena ada hambatan udara. Kalau kita hilangkan faktor udara, misalnya dalam ruang hampa, hukum fisika bakal bilang semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Di bumi, percepatan itu sekitar 9,8 meter per detik kuadrat. Jadi baik benda ringan maupun berat, kalau dijatuhkan bersamaan dalam kondisi vakum, mereka akan mendarat pada waktu yang sama. Eksperimen nyata sudah membuktikan ini. Salah satu yang paling terkenal adalah percobaan astronot David Scott di bulan pada tahun 1971. Dia menjatuhkan palu dan bulu burung sekaligus. Karena di bulan itu hampir nggak ada udara. Bulu burung nggak melayang, dan keduanya benar-benar jatuh menyentuh permukaan bulan pada waktu bersamaan. Ini bukti paling jelas kalau Galileo itu benar. Meskipun fenomena ini udah ditemukan, waktu itu belum ada penjelasan yang memadai untuk menjelaskan apa itu gravitasi. Lalu kemudian Newton muncul dengan cerita apel yang jatuh ke kepalanya. Dia tersadar bahwa benda jatuh karena ditarik oleh gaya dari bumi, yang sampai sekarang kita kenal dengan gaya gravitasi. Di bumi semua benda pasti terkena gaya tarik gravitasi, tapi bukan cuma bumi aja. Sebenarnya segala sesuatu di alam semesta ini saling tarik-menarik. Bumi menarik kita, kita juga menarik meja dan kursi. Bahkan dua orang yang duduk berhadapan pun sebenarnya adalah gaya tarik antara mereka. Gaya ini kemudian dinamakan gaya gravitasi universal. Dari kejadian jatuhnya apel ke kepalanya Newton, dia sampai berkesimpulan bahwa gaya yang sama inilah yang membuat bumi kita bisa menahan bulan biar tetap mengitari bumi. Dari sini, orang mulai sadar bahwa bukan hanya apel yang jatuh, tapi juga bulan dan bumi yang saling tarik-menarik. Pemikiran Newton ini memicu revolusi besar dalam cara manusia memahami alam semesta. Sebelumnya, para ilmuwan memang udah tahu bumi itu mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi, tapi mereka belum tahu apa penyebabnya. Newton yang menghubungkan semuanya dengan gravitasi universal ini, dia bahkan membuat rumus perhitungan gravitasi universal. Dan lewat rumus ini, gerakan benda di langit yang sebelumnya susah banget dijelasin, ternyata bisa dihitung dengan tepat. Planet-planet, bulan, bahkan lintasan komet, semua sesuai dengan perhitungan gravitasi Newton. Jadi nggak heran, orang pada zaman itu menganggap Newton itu udah berhasil membuka rahasia alam semesta. Tapi seiring perkembangan teknologi pengamatan, astronom menemukan ada satu planet yang gerakannya nggak cocok dengan perhitungan rumus gravitasi Newton, yaitu Merkurius. Setelah diamati, ternyata periode orbit Merkurius berbeda dengan hasil perhitungan gravitasi universal. Selisihnya sekitar 50 detik setiap 100 tahun. Nggak sinkron dengan rumus hitungannya Newton. Dan nggak cuma itu, kalau menurut teori Newton, hanya benda yang punya massa yang bisa saling tarik-menarik, tapi ternyata ada sesuatu yang tanpa massa, yaitu cahaya. Juga bisa dipengaruhi oleh gravitasi. Cahaya bisa dibelokkan oleh gravitasi, bahkan bisa tertahan di sekitar lubang hitam, dan nggak bisa keluar dari sana. Jadi ini lumayan membingungkan, karena menurut rumus Newton, sesuatu yang nggak punya massa seharusnya nggak mungkin terpengaruh sama gravitasi sama sekali. Jadi dalam masalah ini, hukum gravitasi universal ternyata tidak sepenuhnya berlaku. Persoalan itu akhirnya diselesaikan oleh Einstein. Cara Einstein memahami gravitasi itu beda sama Newton. Pertama, Einstein itu mengguncang pandangan Newton tentang ruang dan waktu. Newton beranggapan ruang dan waktu itu abadi, nggak berubah, sifatnya mutlak. Tapi menurut Einstein, ruang dan waktu itu lentur, bisa merenggang, juga bisa menyusut. Lalu Einstein menganggap kecepatan cahaya dan gravitasi itu setara. Misalnya dalam kehidupan normal, kita butuh gravitasi supaya kita bisa berjalan. Tapi di luar angkasa, tanpa gravitasi, orang akan melayang. Untuk bisa tinggal lama di luar angkasa, harus dibuat ruang berbentuk cincin yang terus diputar. Putaran itu menghasilkan gaya sentrifugal yang meniru gravitasi. Jadi manusia bisa hidup normal di sana. Artinya, dengan kecepatan putar bisa diciptakan efek yang terasa sama seperti gravitasi. Di film Interstellar, hal ini juga ditunjukkan. Waktu mereka harus pergi ke Saturnus selama 2 tahun. Tentu nggak mungkin mereka melayang tanpa gravitasi selama itu. Jadi kapal luar angkasa itu dibuat bisa berputar biar para kru itu bisa tidur dan hidup seperti di bumi selama perjalanan. Einstein juga pernah bilang, semakin besar massa suatu benda, waktu akan berjalan semakin lambat di sekitarnya. Lalu makin cepat kecepatan, makin lambat waktunya. Kenapa massa bisa memperlambat waktu? Karena gravitasi dan waktu itu saling terkait. Itulah sebabnya di sekitar black hole
hole, waktu berjalan sangat lambat. Semakin dekat dengan black hole, gravitasi akan makin kuat dan waktu akan makin lambat. Dengan pemahaman ini, Einstein berhasil menjelaskan kenapa periode orbit Merkurius itu berbeda dengan perhitungannya Newton. Merkurius berada sangat dekat dengan matahari. Dia menerima tarikan gravitasi yang sangat besar di situ. Di sana, waktu akan berjalan dengan sangat lambat. Jadi dari bumi kita melihat Merkurius itu seperti bergerak tidak sesuai dengan hukumnya Newton. Ini udah dijelasin juga sama Einstein. Waktu memang berjalan lebih lambat, tapi jangan disalahpahami. Lambat di sini bukan berarti orang itu benar-benar merasa waktunya jadi lambat. Bagi dia sendiri, waktu terasa normal aja, nggak ada bedanya sama yang orang yang bergerak cepat. Lambat itu sifatnya relatif, hanya bisa dibandingkan dengan orang yang berada di tempat yang berbeda. Karena itu, orang yang berada di sekitar medan gravitasi kuat tidak akan merasa aneh, tapi bagi kita yang melihat dari luar, waktunya akan terlihat sangat lambat. Dengan cara ini, ketika periode orbit Merkurius itu dihitung ulang memakai teorinya relativitas Einstein, hasilnya sama persis dengan yang diamati. Einstein juga bilang gravitasi nggak harus muncul karena dua benda saling tarik-menarik. Menurutnya, gravitasi sebenarnya bukanlah gaya tarik, melainkan akibat ruang yang melengkung karena adanya massa. Benda yang punya massa besar akan membuat ruang di sekitarnya bengkok. Benda lain ada di sekitarnya akan bergerak mengikuti lengkungan itu, seakan-akan sedang ditarik. Jadi bumi mengelilingi matahari bukan karena bumi dan matahari saling menarik, karena massa matahari yang sangat besar membuat ruang di sekitarnya melengkung. Jadi bumi dan planet lain tidak bisa lepas dan hanya bisa bergerak mengitari matahari. Kalau gravitasi itu intinya ruang yang melengkung, maka tidak ada masalah apakah benda itu punya massa atau tidak. Semua hal termasuk cahaya yang tidak punya massa akan tetap mengikuti lengkungan ruang ini. Itulah sebabnya cahaya bisa dibelokkan ketika melewati benda bermassa besar. Bahkan kita sendiri, tubuh dan benda di sekitar kita juga menyebabkan sedikit lengkungan pada ruang. Cuma efeknya kecil banget. Karena relativitas bisa menjelaskan hal-hal yang tidak mampu dijawab sama Newton, maka teori gravitasi Newton pun dianggap kalah. Dan sejak saat itu, teori relativitasnya Einstein menjadi acuan baru. Einstein punya satu sumbangan besar lagi tentang gravitasi, yaitu dia meramalkan adanya gelombang gravitasi. Ini yang belum kita bahas. Menurutnya, gravitasi bisa membuat ruang bergetar atau berombak. Jadi kalau ada benda bermassa yang bergerak di ruang, dia akan menimbulkan gelombang kecil di ruang itu. Mirip kayak sebuah bola yang digerakkan di permukaan air dan menimbulkan riak gelombang di atas air. Riak inilah yang disebut gelombang gravitasi. Tapi dari perhitungan, gelombang gravitasi itu sangat lemah. Bahkan benda bermassa sangat besar pun cuma bisa menimbulkan riak yang kecil sekali. Cuma waktu benda-benda raksasa kayak dua lubang hitam atau dua bintang neutron saling bertabrakan, gelombang yang mereka hasilkan itu cukup kuat untuk bisa dideteksi di bumi. Bayangin kamu tuh berdiri di tepi danau yang sangat tenang. Kalau ada kapal besar lewat di tengah sana, di jauh, di ujung danau, di tengah danau gitu, riak airnya akan merambat sampai ke kaki kamu. Riaknya ini kecil banget. Mungkin cuma terasa kayak halus banget. Tapi itu cukup untuk kasih tahu kamu kalau ada sesuatu yang besar yang terjadi di tengah danau itu. Nah, gelombang gravitasi juga persis kayak gitu. Dua lubang hitam bertabrakan jauh di luar sana, riaknya bisa merambat sampai ke bumi dalam bentuk getaran ruang. Sekecil pergeseran satu butir debu di jarak bumi sampai matahari. Tapi alat super sensitif kita bisa menangkapnya. Itu sebabnya dulu orang menganggap mustahil gelombang gravitasi itu bisa dideteksi. Apalagi tabrakan lubang hitam yang tidak bisa dilihat dengan cahaya. Karena cahaya itu pun tersedot habis ke dalamnya. Jadi kita hanya bisa mengetahuinya lewat gelombang gravitasi. Tapi masalahnya, gelombang itu susah banget ditangkap. Einstein sudah meramalkan ini sejak tahun 1916, tapi hampir 100 tahun tidak ada yang berhasil menemukannya. Baru pada tahun 2015, tepat 99 tahun kemudian, ilmuwan di Amerika berhasil mendeteksi gelombang gravitasi untuk pertama kalinya. Gelombang itu berasal dari tabrakan dua lubang hitam yang terjadi 1,3 miliar tahun cahaya jauhnya. Penemuan ini membuktikan ramalan Einstein itu betul, bahwa ruang memang lentur dan bisa bergetar. Alat yang dipakai untuk mendeteksi gelombang gravitasi ini ukurannya besar banget, terdiri dari dua lorong panjang yang masing-masing 4 km. Ada dua fasilitas kembar yang dibangun, satu di barat laut Amerika dan satunya di tenggara. Keduanya dipakai bersamaan karena hanya dengan mendeteksi getaran yang sama di dua tempat yang berbeda, barulah bisa dipastikan itu benar-benar gelombang gravitasi. Ada alat raksasa untuk mendeteksi gelombang gravitasi ini mulai dibangun sejak tahun 1992, butuh 23 tahun sampai akhirnya selesai di tahun 2015. Begitu dihidupkan, langsung aja dia menangkap sinyal pertama gelombang gravitasi. Awalnya para ilmuwan sempat kaget. Mereka bilang, wah ternyata peristiwa tabrak-menabrak ini sering terjadi juga ya. Tapi setelah bertahun-tahun berjalan, ternyata yang berhasil ditangkap itu baru sekitar puluhan kali aja. Jadi bukan berarti jarang, justru dari sini kita sadar tabrakan lubang hitam itu memang ada, tapi sinyalnya sangat lemah dan hanya bisa ditangkap kalau peristiwa yang terjadi itu benar-benar besar. Dulu ilmuwan kita bilang tabrakan kayak gini itu langka banget. Justru di luar sana banyak banget kejadiannya. Ruang-ruang gelap yang kita lihat di langit malam itu bisa aja sebenarnya penuh dengan lubang hitam yang nunggu gilirannya tabrakan. Dan karena cahaya nggak bisa keluar
dari lubang hitam, kita nggak bisa melihat langsung tabrakannya. Yang bisa kita tangkap hanyalah getaran di ruang waktu. Jadi riak gelombang gravitasi ini terus merambat di ruang waktu dan akhirnya sampai ke bumi. Dan gelombang kita tangkap sekarang, kejadiannya sebenarnya udah berlangsung 1,3 miliar tahun yang lalu, waktu bumi baru ada makhluk hidup sederhana berupa sel tunggal. Jadi yang kita dengar hari ini adalah gema kuno dari masa lalu alam semesta. Kamu bisa bayangin gini ya, ibarat kamu lempar batu ke danau yang airnya lagi tenang banget, tapi riaknya baru sampai ke tepian tempat kita setelah beberapa sekian detik atau puluh detik. Penemuan gelombang gravitasi ini membuat 3 ilmuwan dari tim risetnya memenangkan hadiah Nobel Fisika tahun 2017. Salah satunya adalah Kip Thorne, konsultan ilmiah di film Interstellar. Lalu apa yang terjadi setelah 2 lubang hitam bertabrakan? Hasilnya adalah terbentuknya lubang hitam yang baru yang lebih besar. Itu berarti tabrakan kayak gini itu membuat lubang hitam di alam semesta itu makin lama makin besar. Karena mereka udah saling bertabrakan selama miliaran tahun. Apakah bumi dekat dengan lubang hitam? Itu kita nggak tahu. Karena lubang hitam itu tidak bisa dilihat. Jadi kita nggak bisa memastikan di mana letaknya. Kalau suatu hari tiba-tiba ada planet kayak Uranus atau Neptunus menghilang, kita udah dapat siapa biang keroknya. Maka itu artinya ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Salah satu dari 3 orang pemenang Nobel ini, Roger Penrose, nama ini mungkin asing, tapi banyak orang pernah melihat hasil karyanya. Dia merancang gambar terkenal bernama tangga Penrose, yaitu tangga infinite ini. Mungkin kita semua pernah lihat. Yang kelihatan terus naik atau terus turun yang sebenarnya berputar tanpa ujung. Tangga ini juga muncul di film Inception yang cerita soal mimpi. Kalau ada kesempatan kapan-kapan kita akan bahas soal mimpi juga. By the way, Penrose ini dia punya gagasan yang disebut cosmic censorship. Teori Einstein itu udah keren banget ya, tapi masih belum bisa menyelesaikan tentang singularitas. Singularitas itu adalah istilah untuk keadaan di mana semua materi dan energi terkumpul di satu titik kecil yang rapatnya nggak terbatas. Bayangin semua isi alam semesta, galaksi, bintang, planet, bahkan ruang dan waktu dipadatkan menjadi satu titik yang lebih kecil dari atom. Nah, di titik itu, semua hukum fisika yang kita kenal berhenti berlaku. Kalau dihitung pakai teori relativitasnya Einstein, hasilnya akan tak terhingga. Kalau hasilnya nggak terhingga, maka berarti itu belum selesai dihitung. Itulah kenapa Einstein sendiri jadi ragu dengan black hole di akhir hidupnya. Karena kalau benar ada singularitas, berarti ada bagian di alam semesta ini yang nggak bisa dijelaskan dengan teorinya. Dan bagi Einstein, teori yang nggak bisa menjelaskan semua hal belum bisa disebut hukum universal. Dan teorinya Penrose ini menjelaskan kalau semesta punya cara untuk menutupi behind the scene bagian ini supaya manusia nggak bisa melihat langsung isinya dari singularitas. Bukan berarti nggak ada, tapi semesta menutupinya. Jadi yang bisa kita lihat hanya bagian luarnya aja, efeknya aja, bukan inti terdalamnya apa isinya. Kayak kita nonton film, kita bisa tahu ceritanya, tapi kita nggak pernah benar-benar lihat detail di balik layar, perjuangan mereka, makeupnya mereka. Artinya mungkin ada rahasia yang semesta simpan rapat-rapat di situ dan kita cuma bisa melihat bayangannya atau efeknya aja. Like ada hal-hal yang belum waktunya kita ketahui sepenuhnya. Jadi untuk soal singularitas ini, relativitas memang nggak punya jawaban. Sisa akhir hidupnya Einstein, dia terus mencari jawaban. Sebelum kita tahu adanya black hole, Einstein kan udah ramal duluan tuh ada black hole. Tapi di masa akhir hidupnya, dia sendiri kayaknya udah mulai nggak percaya lagi ada black hole gitu. Alasannya sederhana, karena teori relativitas itu nggak bisa menjelaskannya. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan teorinya berarti tidak ada, tidak nyata. Jadi dia mulai menganggap prediksinya dulu salah. Einstein di akhir hidupnya itu memang banyak mengakui kesalahan. Banyak teorinya sendiri yang kemudian dia revisi atau dia akui keliru. Bisa dibilang masa tuanya dihabiskan untuk menutup celah-celah itu. Pertanyaannya, kenapa soal singularitas itu penting banget? Karena kalau ada teori yang bisa menjelaskan segalanya atau theory of everything, harusnya nggak boleh punya celah. Kalau ada satu fenomena yang nggak bisa dijelaskan, maka teori itu dianggap tidak lengkap dan nggak bisa dipakai. Kalau ada teori tunggal yang bisa menjelaskan tentang seluruh alam semesta, itu berarti masa depan juga bisa diprediksi. Karena dengan adanya hukum tetap, maka masa lalu bisa menentukan masa depan. Kayak ramalan cuaca atau prediksi pasar saham, semua itu dilakukan dengan membaca pola dari masa lalu untuk menebak apa yang akan datang. Matahari besok terbit di timur itu bisa diprediksi karena ada hukum yang tetap, ada pola yang konsisten. Artinya kalau hukum alam itu benar-benar universal, masa depan seharusnya pasti dan bisa ditebak. Karena setiap sebab akan selalu menghasilkan akibat. Tapi kalau singularitas tidak sesuai dengan relativitas, maka masa depan nggak bisa lagi dipastikan. Dengan kata lain, kalau ada satu pengecualian aja, maka rumus itu nggak bisa lagi disebut dengan hukum universal. Sama kayak hukum gravitasi
gravitasinya Newton yang akhirnya ditinggalkan. Karena ada banyak hal yang nggak bisa dijelaskan. Kenapa kita nggak bisa melihat singularitas? Karena titik itu berada di dalam event horizon atau batas peristiwa untuk lapisan luarnya black hole. Semua hal yang masuk ke dalam batas ini nggak bisa keluar lagi, termasuk cahaya. Jadi otomatis kita juga nggak bisa melihat apapun yang ada di dalamnya. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah beneran nggak ada cara untuk melihat singularitas ini? Ada satu kemungkinan, kalau di alam semesta ini ada singularitas yang nggak tertutup oleh event horizon, maka kita bisa langsung melihatnya, tapi sampai sekarang belum pernah ditemukan. Nah, kenapa singularitas yang nggak ketutup event horizon itu nggak pernah terlihat? Disinilah masuk gagasannya Roger Penrose tadi. Dia punya teori bahwa alam semesta itu punya sistem sensor internal, kayak ada penjaga gerbang atau sensor kosmik, yang tugasnya adalah menyembunyikan semua hal yang dianggap melanggar hukum alam semesta atau membahayakan keteraturan semesta. Kamu bisa bayangin kayak sistem komputer, kalau ada bagian yang rusak, error, atau nggak sesuai dengan logika sistemnya, biasanya sistem akan langsung menyembunyikannya atau membatasi aksesnya atau bahkan menutup paksa bagian itu. Tujuannya supaya program secara keseluruhan tetap berjalan dengan stabil dan nggak crash atau nggak berhenti total. Jadi idenya Penrose tentang sensor kosmik ini mirip banget dengan sistem komputer kita. Dia bayangin alam semesta juga punya proteksi yang mirip. Jadi waktu ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh hukum alam, contohnya kayak singularitas ini, maka alam semesta akan otomatis menyembunyikan bagian itu dari pengamatan kita. Seolah-olah tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa dihitung. Jadi kalau teorinya Penrose ini benar, maka sesuatu di alam semesta itu berjalan sesuai dengan aturan yang pasti. Artinya masa depan pun bisa diprediksi. Karena sebab akibat akan selalu berjalan sesuai jalurnya. Kalau menurut aku pribadi, kita bisa dapat satu pesan moral dari alam semesta langsung, yaitu bahkan ketidaktahuan pun adalah bagian dari keteraturan. Jadi kalau dalam hidup kita sendiri kita sedang merasa berantakan, kehilangan arah, itu bukan berarti hidup kita memang kacau. Mungkin sebenarnya yang kacau itu cuma cara pandang kita. Karena di alam semesta ini, nggak semua hal harus terlihat untuk tetap jadi bagian dari pola yang utuh. Jadi kayak waktu berjalan mundur itu sebenarnya nggak pernah benar-benar ada. Karena itu bertentangan dengan hukum alam semesta. Dan begitu sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum alam semesta, maka sistem sensor kosmik itu akan menghapusnya. Ini juga mungkin bisa menjelaskan kenapa dalam paradoks kakek, kayak misalnya kamu pengen balik ke masa lalu kamu waktu kakek kamu masih muda, masih baru aja mau buat keputusan nikah dan punya anak, kamu mau bunuh dia, itu mustahil terjadi. Begitu kamu mau bunuh dia, kamu udah lenyap duluan. Tapi gimana kalau kamu cuma mau balik ke situ, cuma mau lihat-lihat, nggak punya niat untuk mengubah apapun, kayak mau jadi turis gitu ya? Maybe itu bisa terjadi. Selama kamu tidak mengganggu alur sejarah, tidak melanggar hukum alam semesta, mungkin itu fine-fine aja. Mungkin karena itu juga ya, makanya ada beberapa foto atau video dari masa lalu itu sempat menangkap momen kayak ada yang datang dari masa depan. Jadi apakah singularitas itu sesuai dengan relativitas atau enggak? Kita nggak bisa tahu, karena semesta nggak mau kita tahu. Begitu kita coba gali hal-hal yang nggak diizinkan sama semesta, mungkin kita akan langsung dihapus. Yang perlu kamu ketahui adalah, selama semua hal lain masih berjalan sesuai dengan hukum semesta, itu udah cukup. Mungkin semesta memang mau kita berpikir kayak gitu. Karena itu, jangan pernah mencoba melawan jalan semesta. Lalu apa itu hukum sebab akibat? Banyak orang mungkin bingung. Intinya sederhana, sebab menentukan akibat, masa lalu menentukan masa depan. Jadi kalau sebab akibat itu berlaku, maka masa depan itu pasti. Karena masa lalu itu udah terjadi, maka masa depan pun ikut terkunci. Mungkin akan ada yang nanya, oke, aku ngerti masa lalu itu pasti, tapi kenapa masa depan itu juga pasti? Masa lalu itu terasa pasti karena udah terjadi. Itu gampang kita terima ya. Tapi masa depan gimana? Kan belum kejadian. Bukannya harusnya masih bisa berubah? Kalau semesta bekerja dengan hukum sebab akibat yang konsisten, berarti setiap akibat hanya bisa muncul dari sebab tertentu. Dan setiap sebab pasti akan mengarah ke akibatnya. Itu artinya, kalau masa lalu kamu itu udah tetap dan hukum alam itu nggak berubah, maka masa depanmu pun sebenarnya sedang mengalir di jalur yang sudah ditetapkan oleh sebab-sebab itu. Kalau kamu jatuhin bola dari atas meja, kita bisa prediksi kemana arahnya, seberapa cepat jatuhnya. Bukan karena kita meramal, tapi karena sebabnya udah jelas. Kayak tinggi meja, gravitasi, arah lemparan, sudut jatuhnya, berapa kecepatannya, berat bolanya, apakah ada hambatan di situ, dan lain-lain. Begitu kamu tahu sebabnya, akibatnya tinggal tunggu waktu. Kalau kamu ganti bola itu dengan hidup kamu, konsepnya juga sama. Semua keputusan, semua pengalaman masa lalu, cara berpikir kamu, cara kamu bereaksi, semua pilihan kecil yang kamu anggap nggak penting dalam hidup kamu, itu semua adalah sebab. Maka masa depan kamu itu bukan kejadian acak, tapi adalah buah yang sedang tumbuh dari sebab-sebab itu. Kalau kita bilang masa depan itu nggak pasti, maka kita lagi bilang kalau hukum sebab akibat itu bisa dilanggar, bahwa sesuatu bisa muncul tanpa penyebab. Tapi semesta tidak bekerja
bekerja seperti itu. Tuhan tidak bermain dadu, ya kan? Tiap angka yang keluar itu hanyalah probabilitas dari sebab akibat. Maka ketika manusia dari masa depan muncul dalam cerita dan mulai menyentuh masa kini, maka saat itu juga kita semua sedang hidup di masa lalunya mereka. Dan karena masa lalu mereka udah pasti, berarti masa depan kita pun otomatis terkunci. Kalau masa lalu kamu itu udah pasti dan kamu hidup di semesta yang mengikuti hukum sebab akibat, maka masa depan kamu bukan sesuatu yang kamu tebak, tapi sesuatu yang sedang kamu temui. Masa depan seperti apa itu yang kamu lihat di kepala kamu? Lalu mungkin akan ada pertanyaan kayak gini, kalau sebab akibat itu udah pasti, di mana letak free will-nya kita? Well, kita tetap punya kebebasan, tapi bukan kebebasan untuk lepas dari sebab akibat. Kita bebas dalam memilih. Kita nggak bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa menanam benihnya. Kalau kamu ubah cara berpikir kamu hari ini, kamu nggak melanggar hukum alam semesta, kamu justru sedang menulis sebab yang baru. Dan semesta harus menyesuaikan seluruh jalurnya untuk mengalirkan akibat yang selaras dengan sebab yang kamu tulis. Jadi kalau kamu mau ketemu sama versi masa depan terbaik kamu yang ada di dalam kepala kamu itu, maka pilihlah sebab yang bisa melahirkan versi itu. Kita memang nggak bisa kabur dari hukum alam semesta, tapi kita bisa ikut menulis ulang skripnya, bekerja sama dengan alam semesta dengan memilih sebab akibat yang lebih sadar. Itulah free will kita. Itulah arti afirmasi the whole universe is always conspiring me in my favor. Karena kamu sudah memilih untuk selaras dengan semesta, dan semesta akan selalu mendukung kamu. Semua rumus fisika yang kita miliki sebenarnya dibangun di atas satu prinsip dasar, yaitu kita ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Waktu kita pakai rumus fisika, kita itu sedang menghitung masa depan. Kita desain mobil atau membangun gedung, lalu menghitung kecepatannya, kekuatan strukturnya, bisa ditinggali berapa lama, beban yang bisa ditanggung sama gedung itu, sama mobil itu. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk memastikan nanti setelah mobil itu dibuat atau gedung itu selesai, apa yang akan terjadi? Aman nggak kalau dipakai? Aman nggak ditinggali? Bisa roboh nggak nih? Tahan banting nggak nih? Jadi sebenarnya semua teori, semua pengetahuan manusia dari dulu sampai sekarang tujuannya cuma satu, memprediksi masa depan. Makanya kalau kamu bilang masa depan itu nggak pasti, maka seluruh fisika, seluruh ilmu pengetahuan mungkin akan kehilangan makna. Kalau masa depan nggak bisa dihitung, lalu kenapa kita repot-repot menghitungnya? Inilah alasan kenapa Einstein menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari satu rumus universal yang bisa menjelaskan hubungan antara masa lalu dan masa depan. Dia percaya masa depan itu nggak acak. Masa depan itu pasti. Cuma kita belum tahu aja rumusnya apa. Dan begitu rumus itu ditemukan, kita akan bisa mengetahui segalanya. Itulah yang menjadi dasar semua sains modern. Semua ilmuwan sedang bekerja dengan asumsi bahwa masa depan itu bisa dipastikan, bukan random, bukan sekedar kemungkinan. Coba pikir ya, sekarang kamu makan. Kenapa? Karena kamu tahu beberapa jam kemudian kamu akan lapar. Kalau kamu nggak makan, nanti berat badan turun, nanti jatuh sakit, nanti begini begitu. Kamu tahu kamu butuh makan untuk melakukan aktivitas keseharian kamu. Kamu tahu dengan makan kamu akan kenyang, kamu akan punya energi. Kamu butuh asupan kalori untuk keberlangsungan hidup, untuk keberlangsungan semua organ-organ tubuh kita tetap berjalan. Dan ini semua untuk masa depan. Kalau kamu sendiri nggak yakin apakah nanti kamu bisa lapar atau enggak, kamu nggak akan makan sekarang. Atau kamu kerja. Kenapa kamu mau kerja bulan ini? Karena kamu tahu bulan depan kamu bisa terima gaji. Kalau kamu nggak yakin kamu bulan depan dapat gaji, kamu pasti hari ini nggak mau kerja. Jadi seluruh sistem hidup manusia itu sebenarnya dibangun di atas keyakinan bahwa masa depan bisa diprediksi. Ini yang membuat kita menciptakan sistem kontrak, janji, kesepakatan. Waktu kamu bekerja, kalau digaji, itu artinya kamu percaya bahwa hubungan sebab akibat itu nyata dan bisa diandalkan. Kalau masa depan benar-benar acak dan nggak bisa diprediksi, maka semua janji, kontrak, sistem ekonomi, semuanya akan runtuh. Nggak ada lagi artinya. Tentang topik sebab akibat lebih dalam, paradoks takdir, gimana masa depan sebenarnya terbentuk, aku akan buatin video terpisah untuk jelasin itu. Setelah penjelasan panjang lebar tadi, kita kembali ke topik awal kita tadi, yaitu gravitasi. Sekarang dalam ilmu fisika, para ilmuwan sepakat bahwa di alam semesta ini cuma ada 4 gaya dasar yang menggerakkan segalanya. Gaya kuat, gaya lemah, gaya elektromagnetik, dan gaya gravitasi. Yang paling kuat adalah gaya kuat. Dan yang paling lemah itu bukan gaya lemah, tapi gravitasi. Padahal gravitasi itulah yang paling kita rasakan sehari-hari. Mulai dari jatuhnya apel, sampai planet mengelilingi matahari. Tapi ternyata dia adalah gaya terlemah dari semuanya. Gaya kuat bekerja di dalam inti atom. Dia adalah kekuatan yang menjaga proton dan neutron tetap menempel bersama di dalam inti. Padahal proton itu sama-sama bermuatan positif atau negatif. Dan secara teori harusnya kalau kedua hal yang sama itu akan saling tolak-menolak. Tapi karena gaya kuat ini sangat besar, mereka tetap bisa nempel rapat. Bahkan kalau kamu coba paksa pisahkan, nggak akan bisa. Nggak peduli seberapa keras kamu coba, gaya kuat akan terus menahan semuanya tetap utuh. Gaya kuat juga bekerja di tingkat yang lebih kecil lagi, yaitu di dalam proton itu sendiri, untuk mengikat partikel-partikel kecil yang disebut quark. Seberapa kuat gaya ini? Bayangin butuh mesin kuat yang
mempercepat partikel hampir secepat kecepatan cahaya dan menabrakkannya untuk bisa membelah inti atom ini. Energi listrik yang dibutuhkan itu bisa setara dengan satu kotak kecil. Kalau nggak diatur bisa langsung mati lampu satu kotak. Itu baru bisa ngintip isi dari satu inti atom. Bayangin sekuat apa gaya itu. Sementara itu gaya lemah adalah gaya yang bisa mengubah sifat partikel quark dan bertanggung jawab atas peluruhan inti atom. Misalnya di dalam inti atom ada proton dan neutron yang kadang jumlahnya itu nggak seimbang atau susunannya aneh. Jadi si inti ini dia jadi nggak nyaman dalam bentuknya sekarang. Alam semesta itu nggak suka sama hal-hal yang nggak stabil. Jadi si inti ini secara alami dia akan berubah. Dia akan meluruh, yang artinya dia akan melepaskan sebagian partikel atau energi supaya dia bisa jadi lebih stabil. Dan ini bisa kita temui di bom atom. Waktu proses melepaskan ini terjadi, dia melepaskan energi. Inilah yang disebut radiasi. Energinya itu kuat banget, bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi juga bisa merusak jaringan hidup kalau nggak dikendalikan. Atom yang diam ini bisa hidup, bisa berubah, bisa berevolusi. Gaya yang membuat proses ini terjadi disebut gaya lemah. Tanpa dia, nggak akan ada perubahan bentuk di tingkat atomik. Tanpa perubahan itu, kita nggak akan punya matahari, radioaktif, atau bahkan waktu. Dua gaya ini, gaya kuat dan lemah, terjadi di level mikroskopis, di skala atom. Manusia biasa nggak ngerasainnya. Yang bisa kita rasakan itu ada dua, gravitasi dan elektromagnetik. Ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kamu menyentuh sesuatu, itu bukan karena kontak fisik, tapi karena gaya elektromagnetik antara kulit kamu dan permukaan benda itu saling tolak. Jadi waktu kamu pegang batu, sebenarnya kamu nggak benar-benar menyentuhnya. Kamu lagi melawan gaya nggak kelihatan yang menjaga jarak antar partikel. Jadi sentuhan yang kita rasain selama ini itu adalah ilusi. Sebenarnya semua gaya selain gravitasi itu masuk ke dalam gaya elektromagnetik. Jadi dalam hidup kita, kalau bukan gravitasi yang kerja, yaitu elektromagnetik. Kita jalan, kita jatuh, kita nabrak dinding, kita kesandung, keseleo, kecampak, berserak, semuanya adalah manifestasi dari dua gaya ini. Sisa dari itu adalah banyak gaya. Para ilmuwan percaya kalau dulu keempat gaya ini adalah satu gaya. Di momen awal kelahiran alam semesta, waktu Big Bang terjadi, semua gaya ini masih menyatu. Tapi waktu suhu mulai turun, gaya itu terpecah menjadi dua, jadi tiga, sampai akhirnya menjadi empat. Jadi secara teori, kalau dulu mereka adalah satu, harusnya ada satu rumus tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Nah, inilah yang lagi diburu sama para ilmuwan, the theory of everything. Inilah yang dibilang sama orang dulu di Tao Te Ching. Tao Seng I, I Seng Er, Er Seng San, San Seng Wan U. Tao ini bukan makhluk, bukan energi, bukan Tuhan dalam bentuk manusia, bukan Tuhan yang diceritakan dalam agama, tapi juga bukan kekosongan biasa. Dia adalah hukum terdalam dari cara kerja segalanya. Dia bukan bagian dari alam semesta, tapi dasar kenapa alam semesta bisa ada. Semua hukum fisika, semua bentuk kehidupan, semua vibrasi yang kamu bisa deteksi lahir dari sini. Tapi dia sendiri nggak bisa dijelaskan oleh hukum apapun, karena dia datang sebelum hukum itu ada. Kalau dalam bahasa fisika, Tao itu kayak field yang paling dasar, bukan gravitasi, bukan elektromagnetik, tapi struktur keheningan, tempat semua gaya muncul. Kalau dalam teori kuantum, mungkin kayak vacuum potential, yang nggak kosong, tapi penuh dengan kemungkinan yang belum diwujudkan. Dalam bahasa sederhana, dia adalah ruang sebelum ada ruang, waktu sebelum adanya waktu. Dia nggak bergerak, tapi di dalamnya segalanya bisa bergerak. Tao ini kayak keheningan murni yang tiba-tiba melahirkan satu getaran. Kenapa disebut getaran? Karena di dalam seluruh spektrum fisika modern maupun ajaran kebijaksanaan kuno, getaran atau vibration adalah bentuk paling awal dari keberadaan yang belum terbentuk. Waktu kita bilang Tao itu tiba-tiba melahirkan satu getaran, kita sebenarnya sedang mencoba menjelaskan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau bahasa manusia manapun. Kita nggak bisa menjelaskannya juga dengan bahasa yang paling mendekati realitas kita. Kenapa getaran? Karena getaran itu bukan benda, tapi juga bukan ketiadaan. Dia adalah gerak tanpa bentuk. Bukan partikel, tapi juga bukan ruang. Tapi begitu ada getaran, maka muncul potensi. Kayak potensi frekuensi, potensi arah, potensi waktu, potensi ruang. Bayangin sebelum ada cahaya, sebelum ada bunyi, sebelum ada partikel, hanya ada keheningan absolut. Keheningan itu nggak berarti nggak ada, tapi artinya belum ada perbedaan. Semuanya masih satu. Lalu dalam ketiadaan perbedaan itu, tiba-tiba muncul osilasi kecil, kayak gelombang pertama. Inilah yang disebut I Seng Er. Tao melahirkan satu. Satu ini adalah kesatuan mutlak sebelum segala sesuatu itu terpecah. Satu itu belum bentuk,
belum ruang, belum waktu. Dalam fisika, ini disamakan dengan momen sebelum Big Bang. Waktu semua gaya kuat, gaya lemah, gaya elektromagnetik, gaya gravitasi, masih menyatu jadi satu gaya tunggal. Bahkan waktu, ruang, materi, energi belum eksis secara terpisah. Semuanya masih potensi murni. Kalau fisikawan sekarang menyebutnya dengan singularity. I Seng Er, satu melahirkan dua. Dari kesatuan itu, lahirlah dualitas. Ini adalah momen ketika alam semesta mulai mengembang dan suhu turun drastis, memisahkan gaya pertama menjadi dua gaya. Ini adalah yin dan yang, ekspansi dan kontraksi, panas dan dingin, cahaya dan bayangan. Di fisika, ini bisa dilihat waktu gravitasi mulai terpisah dari gaya besar lainnya. Sen San, 2 melahirkan 3. 3 ini adalah hubungan antara yin, yang, dan qi, yaitu energi penggerak yang muncul dari ketegangan antara dua kutub tadi. Dalam fisika, 3 ini bisa dilihat sebagai munculnya gaya ketiga dari dua gaya sebelumnya. Gaya gravitasi itu lepas duluan, lalu gaya lainnya mengikutinya. Contohnya waktu gaya lemah dan elektromagnetik masih menjadi satu, namanya electroweak force. Lalu mulai memisah, dan sejak saat itu semesta mulai mencari bentuknya. San Seng Wan U atau 3 melahirkan segalanya. Inilah momen ledakan kehidupan. Semua materi, semua hukum alam semesta, semua partikel, semua galaksi, semua bintang, semua muncul dari sistem hukum dasar yang udah mulai stabil. Dalam fisika ini disebut symmetry breaking, yaitu waktu hukum-hukum dasar berhenti menjadi seragam dan mulai membentuk realitas kompleks seperti yang kita lihat hari ini. Alam semesta itu bukan lagi potensi tapi menjadi realita. Jadi peradaban kuno itu udah tahu rahasia struktur alam semesta ribuan tahun sebelum ilmu modern mencapainya. Dari mana mereka tahu? Nggak tahu. Kalau rumus itu ketemu, kita bukan cuma tahu bagaimana alam semesta ini dimulai, kita juga bisa tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kita bisa jadi paham blueprintnya semesta, dan secara teori kita bisa ikut menulisnya. Dan sebenarnya kita udah mulai dapat petunjuk. Sekitar 60 tahun yang lalu, para fisikawan berhasil menyatukan dua gaya menjadi satu rumus. Gaya elektromagnetik dan gaya lemah sekarang dianggap satu, yaitu gaya elektrolemah. Ini menjadi bukti bahwa kita udah mulai mendekatinya, bahwa kita memang hidup di semesta yang seluruh benangnya itu terhubung. Bayangin dari gaya kuat yang menahan inti atom sampai ke cinta yang membuat manusia tetap saling mencari dan saling menarik. Semuanya mungkin hanya ekspresi dari satu hukum besar yang sama, satu getaran yang sama. Semakin kita gali, semakin kita sadar, semesta ini bukan berantakan, bukan acak, bukan chaos, tapi terjahit rapi dengan pola yang belum sepenuhnya kita lihat. Dan setiap detik di hidup kita, dari jatuh cinta sampai jatuh dari tangga, adalah bagian dari tarikan gaya yang lebih besar, yang sedang mengarahkan segalanya kembali pada satu titik asal, titik tempat semuanya bermula. Tapi untuk gravitasi itu akan jadi yang terakhir dipertimbangkan, karena sejauh ini gravitasi adalah gaya yang paling sedikit kita pahami, dan aneh juga dia itu gaya yang paling lemah. Padahal secara perasaan gravitasi nggak terasa lemah. Kita semua nempel di bumi, bulan tertarik oleh bumi, bumi tertarik oleh matahari, kesannya kayak kuat banget, tapi sebenarnya gravitasi itu lemah banget. Lemahnya sampai-sampai aku pun nggak bisa menarik kamu yang di situ ke arahku. Bahkan debu yang berterbangan di udara nggak bisa aku tarik pakai gaya gravitasi. Nggak ada yang otomatis bisa ketarik ke sini. Sekalipun ada apel jatuh dari gravitasi, kamu bisa ngambil dengan gampangnya. Artinya kamu pakai gaya elektromagnetik otot tubuh untuk melawan gravitasi dan kamu menang. Bahkan kertas yang jatuh dari meja karena gravitasi itu kamu bisa tarik cuma dengan plastik yang digesek-gesek rambut gitu. Sedikit gaya elektromagnetik aja bisa mengalahkan gravitasi. Selemah itu. Kalau gravitasi selemah itu, kenapa gravitasi bisa mengikat kulit kita ke tulang, menarik semuanya ke bumi dan bekerja terus-menerus seumur hidup kita? Karena gravitasi baru terasa kuat kalau benda yang terlibat ukurannya besar banget, kayak bumi, planet, bintang. Kalau cuma seukuran manusia atau bangunan, nggak terasa sama sekali. Bahkan kalau kamu berdiri di samping piramida Mesir pun, yang segede itu, kamu nggak akan tertarik ke arahnya. Jadi kenapa gravitasi bisa selemah itu, padahal bekerja di seluruh alam semesta? Inilah yang dianggap nggak masuk akal. Fisikawan sekarang itu lagi menduga bahwa gravitasi itu satu-satunya gaya yang bisa menembus dimensi. Gaya gravitasi itu nggak hanya bekerja di dimensi kita ini, tapi juga di dimensi-dimensi lain. Karena dia menyebar ke berbagai dimensi, kekuatannya jadi tersebar, dan yang tersisa di dimensi kita itu dikit.
Inilah kenapa di dimensi kita gravitasi itu terasa lemah. Teori ini bisa kita rasakan di film Interstellar. Di film itu, Bapak E yang berada di 5D, dia mau berkomunikasi dengan anaknya yang hidup di dunia 4 dimensi. Satu-satunya cara adalah lewat gravitasi. Karena hanya gravitasi yang bisa menembus antar dimensi, makanya dia pakai gravitasi untuk kirim kode binari ke anaknya. Kayak sandi Morse yang berisi koordinat NASA ke anaknya. Bahkan data dari lubang hitam pun dia kirim ke anaknya lewat gerakan jarum jam tangan yang dia kasih hadiah ke anaknya, yang digerakkan oleh gelombang gravitasi. Nggak ada cara lain. Cahaya aja nggak bisa keluar dari black hole, tapi gelombang gravitasi bisa lewat riak gelombang gravitasi yang kita bahas di depan tadi. Artinya dalam kondisi tertentu gravitasi itu bisa lebih kuat dari cahaya, tapi di saat yang sama juga yang paling lemah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita sendiri suatu saat itu mau berkomunikasi dengan dimensi lain, jalan satu-satunya adalah lewat gravitasi. Masalahnya kita belum bisa mengendalikan gravitasi. Langkah pertama untuk bisa mengendalikannya adalah menciptakan teknologi anti gravitasi, dan ini kayaknya udah ada dan dipakai sama UFO. Kalau ada kesempatan kita bahas juga. Anyway ya, kalau misalnya teknologi ini udah ketemu, please tambahkan di skincare kita. Jadi, mungkin gravitasi itu bukan sekedar gaya fisika yang bikin kita nempel ke bumi. Mungkin dia adalah bahasa universal yang diam. Bahasa yang bisa menembus ruang dan waktu, bahkan dimensi. Mungkin selama ini gravitasi itu bukan cuma menarik benda, tapi juga menarik cerita, menarik kenangan, menarik takdir-takdir kecil agar tetap selaras dalam simfoni besar alam semesta. Kita hidup dalam tarikan halus itu, setiap detiknya dan tanpa sadar. Dan mungkin ini juga sebab kenapa kita kadang merasa tertarik pada sesuatu tanpa alasan, pada tempat yang belum pernah kita kunjungi, pada orang yang belum pernah kita temui, pada masa depan yang belum pernah kita alami, tapi terasa sangat akrab di dada, seolah pernah kita tinggali. Mungkin itu bukan cuma intuisi, mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bentuk keselarasan, upaya halus alam semesta untuk mengingatkan kita akan versi terdalam dan termurni dari siapa kita sebenarnya. Mungkin gravitasi ini juga bukan cuma gaya, tapi adalah bahasa yang dipakai alam semesta untuk mengingatkan kita bahwa kita nggak pernah benar-benar terpisah, bahwa kita selalu terkoneksi. Melalui satu-satunya jembatan antar dimensi inilah semesta hadir mendampingi kita di setiap niat, setiap getaran kecil dalam hati, setiap pilihan sadar yang kamu buat, walau kamu ragu. Di sana, alam semesta menulis cerita hidup bersama kita dengan lembut, dengan hukum yang jauh lebih dalam dari sekedar fisika, tapi juga dengan cinta, dengan waktu, dan dengan kesadaran. Hidupmu bukan berantakan, tapi kamu sedang dibentuk oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kamu sendiri. Dan kekuatan itu adalah